ulama-ulama kita di Jawa itu orang alim yang sangat-sangat mulia. Waktu ulama di negeri Arab ingin meningkatkan ilmu tasrif, ilmu sorof, nggak ada yang mampu. Ada yang mengarang satu buku tebalnya sebegini. Didengar oleh Kiai Maksum Kripya. Beliau satu malam duduk di depan buku, beliau tulis hanya 4 lembar kertas menyelesaikan semua ilmu tasrif. Itu ulama di Jawa. Orang yang mengaji, mencari ilmu Allah, ingin memperkuat akidahnya, ingin menempatkan dirinya dekat dengan Allah, mempunyai ganjaran yang tidak ada tandingannya di sisi Allah. Julusuka fi talabil ilmi sa'atan ta'dilu hajjatan hajjam mabrura wa ta'dilu alfa umratan maqbulah. Seseorang yang duduk sejenak di majelis ta'lim diberi ganjaran pahala oleh Allah seperti 1000 kali haji yang mabrur, dan seperti 1000 kali umrah yang diterima oleh Allah. Saya lebih senang mengaji daripada menjadi guru, karena menjadi guru belum tentu mendapat ganjaran seperti itu. Sebab itu Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai digendong oleh ibumu sampai masuk liang lahat, sampai masuk kuburan masih kita mencari ilmu. Karena itu jamaah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun kita umat Islam sudah masuk di liang lahat, masih diajarin dengan talqin, dibacain, ya Abdallah, idza ja'akal malakani fala takhaf wala tarhabak fa innahu abdun min ibadillah wa idza sa'alaka man rabbuka faqul Allahu rabbi wa man nabiyuka faqul Muhammad Rasulullah wa ma kitabuka faqul al-Qur'anu kitabi wa man imamuka faqul al-imamu syafi'i imami wa man ikhwanuka ikhwani minal muslimina wal muslimat. Begitu indahnya pendidikan ahlus sunnah wal jamaah. Sudah mati berbaring di dalam liang lahat, sudah ditutup dengan tanah, masih dididik lagi, masih diajarin. Saudaraku yang meninggal, hamba Allah. Kalau perempuan amat Allah, hamba Allah perempuan. Kalau datang malaikat 2, Mungkar dan Nakir namanya, jangan kau takut. Itu ajaran masih kita berbaring di dalam kubur. Karena kita manusia tidak ada yang mati, hanya berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur untuk diproses, kemudian ke alam mahsyar untuk dihisab, lalu kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Hanya orang kafir yang dipilih oleh Allah untuk digiring ke neraka jahanam. Yang muslim mesti masuk surga. Kalau datang 2 malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kita dengar di dalam, kita dengar. Pernah seorang aulia meninggal dunia, dimimpikan oleh temannya, waliullah juga. Yang hidup bertanya kepada yang mati, bagaimana sih mati itu? Oh, mati itu saya melihat semua kamu orang, padahal saya sudah mati. Cuma jauh sekali, jauh.
nggak bisa berkomunikasi, jauh. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah meninggal melihat suaminya, ibu-ibu masih lihat suaminya yang berjalan di situ, yang datang usap dahinya ibu dilihat, cuma tidak bisa berbicara dan tidak bisa berhubungan berbicara. Karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajar lagi kita yang sudah meninggal, justru itu jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 Kitabul Maut, coba baca nanti kitabnya, halaman 401. Beliau berkata, Imam Ghazali, gurunya ilmu, Qutbul Ilim, rajanya ilmu, itu Imam Ghazali. Beliau berkata, faya nadima man la yulqan alaihi. Alangkah ruginya dan alangkah menyesalnya kalau seseorang muslim mati tidak dibacakan talqin kepadanya. Jadi jangan ikut aliran-aliran yang tidak suka talqin. Dengar bicaranya kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita di Jawa, ulama-ulama besar yang datang dari Arab, kecil, nggak ada artinya. Kiai kita di Jawa, ulama-ulama kita di Jawa, itu orang alim yang sangat-sangat mulia. Waktu ulama di negeri Arab ingin menyingkatkan ilmu tasrif, ilmu sorof, nggak ada yang mampu. Ada yang mengarang satu buku tebalnya sebegini, didengar oleh Kiai Maksum Kerpia. Beliau satu malam duduk di depan buku, beliau tulis hanya 4 lembar kertas menyelesaikan semua ilmu tasrif. Itu ulama di Jawa. Makanya kalau mau cari ulama, jangan keluar di Jawa. Jangan dengar ulama yang datang dari luar Jawa. Ulama kita di Jawa ini ulama yang beken dan yang luar biasa. Imam Nawawi Al-Banteni di Jawa Barat mengarang tidak kurang dari 500 macam kitab tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, tasrif, nahwu, usulul fikih, usuluddin, semua beliau ngarang sehingga membuat tercengang ulama-ulama di negara Arab. Itu ulama kita di Indonesia. Karena itu kita mari rajin-rajin mengaji. Saya setelah mengaji di Indonesia, di Jawa 13 tahun, baru saya keluar ingin melihat bagaimana ulama di negara Arab. Disuruh cari guru. Malam yajid mualliman falyarhali. Kalau sudah tidak ketemu ulama yang punya ilmu yang diingini, baru boleh pergi hijrah ke negara lain. Saya sudah cari ilmu, pergi ke Arab. Waktu teman-teman dari Jepara pergi, saya cerita, senang mendengar orang yang mencari ilmu itu. Saya berangkat dari Jakarta sampai ke Bahrain karena tidak punya visa untuk masuk di Saudi Arabia. Saya tinggal di Bahrain 3 hari. Hari keempat sudah tidak boleh tinggal. Jadi saya cari negeri lain supaya bisa selamat. Tahu-tahu di bis ketemu satu ulama yang berjubah, pakai imamah, pakai sorban. Saya turun dari bis, dia pegang saya. Kau namanya Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin sampai Nabi Muhammad. Dia hafal. Padahal di mana dia kenal dengan saya? Saya tidak pernah ketemu dengan dia, tapi dia sudah tahu nama saya dan sudah tahu silsilahnya saya. Dia berkata, kau tidak boleh masuk tanah Makkah. Saya bilang, kenapa? Ilmumu masih kurang. Apa yang kurang? Usulul fikih. Memang benar, di pondok saya tidak diajarin usulul fikih, hanya diajarin fikih.
saya mengaji sama beliau. Tapi ngajinya aneh. Loh, itu guru. Sedang-sedang saya baca kitab, datang sama botol Sprite yang sudah kosong diminum sama dia. Saya punya kepala dihantam. Sampai pecah botolnya itu. Mau pingsan saya. Rasanya kepala sebesar bakul. Kepala kita kalau dipukul kerasa besar. Saya noleh guru saya. Baru dia tinggalkan begitu aja. Baca lagi saya. Sebentar dia datang sama kayu sepotong. Geblak. Ya Allah. Apalagi tuan. Guru model apa yang saya dapat ini? Nah, kita baru dimarahi guru satu kali terus putus. Tidak mengaji lagi. 6 bulan dianiaya. Bocor di sini, ini dijahit, dihantam, luka di sini. Tiap saya mau melarikan diri, ada suara, jangan lari. Ngaji. Sampai 6 bulan, paspor saya diminta, tiket saya diminta, dirobek sama guru itu. Nah, kalau ada guru seperti ini, boleh kita cari. Sudah dirobek. Saya bilang, ya tuan guru, ini kan paspor untuk pergi ke Arab. La. Idhab kama ji'ta. Kau pergi seperti kau datang. Waktu kau masuk di rumah saya, apa saya ada minta paspor kamu? Enggak, tuan guru. Ya jalan. Berangkat saya sampai ke airport di Bahrain nih, di negara Arab yang ketat penjagaannya. Orang masuk, saya ikut masuk. Nggak ada polisi yang tanya, nggak ada imigrasi yang tanya. Saya juga kadang-kadang lihat mukanya begini, dia nggak tanya, seperti dia nggak lihat saya. Iya. Saya liwat di atas pesawat ada kursi kosong, saya duduk sendiri di situ. Ada yang hitung, cetek. Saya dihitung apa enggak, wallahu a'lam. Waktu bagi makanan, saya dapat juga makanan. Di Jeddah, saya keluar, ada juga ragu-ragu. Tapi saya ingat guru saya, yang punya barakat, yang suruh saya berangkat. Mesti dia jaga saya. Ini guru. Keluar saya, orang semua kasih paspor. Cop tak tok tak, cop tak tok tak. Saya nggak ada paspor, saya liwat. Orang itu liwat, saya liwat terus. Dia nggak tegur, nggak bilang siapa kamu, mana paspor, nggak ada. Berangkat pergi Makkah. Sampai di Makkah, tas saya itu besar. Di Makkah saya mau ambil wudhu di bawah, saya titipkan sama orang Yaman. Saya keluar, la Yaman wala tas yang ada. Jadi tinggal kain ihram di badan. Itu ngaji, mungkin guru itu ndak ada di Indonesia. Ada, tapi sembunyi-sembunyi gurunya. Yang banyak yang nampak seperti saya begini. Tapi yang sembunyi banyak di tanah Jawa.